Di antara kabut tebal dan jalur gunungan yang jarang dilalui, tersembunyi satu sosok dalam legenda rakyat Jepang. Seorang wanita tua, berambut panjang, matanya hitam pekat, dan bibirnya selalu tersenyum. Tapi bukan senyum yang hangat, melainkan senyum yang menyimpan banyak rahasia. Mereka menyebutnya Yamauba. Jika kalian tersesat dan melihat cahaya lentera dari gubuk di tengah gunung, maukah kamu masuk dan bermalam di sana? Apakah kalian siap? Matikan lampu dan selamat menikmati kisah satu ini. Pada suatu hari, di sebuah jalur pendakian tua yang hanya digunakan oleh pedagang lintas desa, seorang pria muda tengah menapaki jalan gunung dalam perjalanan pulang. Matahari mulai tenggelam dan kabut turun cepat, terlalu cepat. Angin malam menembus jaket tipisnya dan ia mulai menggigil. Ia tahu, jika terus berjalan dalam kondisi seperti itu, ia bisa mati kedinginan. Namun saat itulah ia melihat cahaya samar dari kejauhan, seperti lentera tua yang tergantung. Ia mengikuti cahaya itu dan menemukan sebuah pondok kecil beratap jerami dengan asap tipis mengepul dari cerobong. Seorang wanita tua membukakan pintu. Wajahnya keriput, rambutnya putih lebat dan kusut, matanya tajam, namun tersenyum. "Masuklah nak, udara malam bisa mencuri nyawamu," katanya. Di dalam rumah itu, ia disuguhi sup akar-akaran dan semangkuk nasi, hangat dan enak. Tapi, ada aroma aneh, seperti aroma besi dan jamur. Malam pun semakin larut. Wanita tua itu memintanya untuk tidur di bilik sebelah. Dengan suara pelan, namun penuh tekanan, ia berkata, "Tidurlah nak, jangan keluar dari ruangan ini sampai pagi. Apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu pikirkan, jangan buka pintunya. Jangan bersuara. Paham?" Pria itu mengangguk, walau hatinya mulai gelisah. Ia berbaring, namun tidak bisa memejamkan mata. Rasanya tidak enak. Nalurinya berteriak. Dan benar saja, sebelum benar-benar tertidur, pria itu melirik ke sebelah pintu kayu yang lapuk. Wanita tua itu tidak ikut berbaring. Sebaliknya, ia sedang duduk di atas tatami, menyisir rambut panjangnya sambil mengasah pisau panjang. Di ruangan utama, wanita tua itu bersimpuh. Pisau panjangnya digesek perlahan di atas batu. Tangannya gemetar, tapi gerakannya mantap. Senyumannya sudah hilang. Wajahnya serius, dingin. Daging segar, lembut, darahnya masih hangat. Tenan akar gunung ini, akar empuk seperti tahu. Pria itu bergidik. Wanita itu berhenti mengasah. Ia menoleh sedikit, seperti tahu sedang diperhatikan. "Nak, kau tidak tidur kan? Ingat yang nenek bilang. Jangan buka pintunya, atau kau tak akan pernah bisa menutupnya lagi." Pria itu menutup celah dengan cepat, tangannya gemetar. Ia berpura-pura tidur, tapi suara langkah kaki mulai mendekat, lambat, teratur, suara kanyang terseret. Pisau itu kini mencakar dinding tipis di sebelahnya, seperti sedang menghitung berapa lapis kayu yang perlu ia sobek. Dengan keberanian terakhirnya, pria itu akhirnya merobek jendela belakang dan melompat keluar ke tengah malam. Saat berlari, ia sempat menoleh. Wanita tua itu berdiri di ambang pintu. Namun, tubuhnya lebih tinggi dari atap rumah. Rambutnya berjuntai sampai tanah, dan matanya menyala dalam gelap. Ia berteriak, bukan dengan suara wanita tua, tapi suara dalam dan bergema, seolah berasal dari perut gunung. "Kamu tak akan pernah keluar dari gunung ini hidup-hidup." Pria itu berhasil lolos, atau setidaknya begitulah yang ia ceritakan sebelum jatuh sakit beberapa hari kemudian. Ia tidak pernah pulih, dan sebelum meninggal, ia hanya bisa mengulang satu kalimat. Matanya masih menatapku, bahkan sampai sekarang. Di balik kabut tebal pegunungan Jepang, terselip sosok yang melegenda sepanjang masa, Yamauba atau Yamamba, sang penyihir tua pemakan manusia. Dalam imajinasi rakyat Jepang,
ia bukan sekadar monster, melainkan perwujudan dari alam itu sendiri, mistis, tidak terduga, dan mengerikan. Yamauba digambarkan sebagai wanita tua berambut panjang dan kusut, mengenakan kimono usang, dan hidup menyendiri di kedalaman gunung. Namun, jangan tertipu oleh penampilannya. Di balik wajah renta dan senyuman lembutnya, tersembunyi kekuatan yang mampu mengoyak batas dunia manusia. Asal-usulnya masih menjadi sebuah misteri. Ada yang percaya ia dulunya manusia biasa, seorang wanita yang dikucilkan karena kemiskinan, penyakit, atau dituduh penyihir. Tapi, ada pula yang meyakini Yamauba adalah roh gunung itu sendiri, lahir dari kemarahan, kesepian, dan kekuatan alam yang tidak tersentuh. Konon, di masa-masa kelaparan atau kesulitan ekonomi yang parah, keluarga-keluarga miskin harus membuat pilihan kejam. Siapa yang harus dikorbankan agar sisanya bisa bertahan hidup? Seringkali, yang dikorbankan adalah bayi atau lansia. Beberapa ibu atau nenek dibawa jauh ke dalam hutan dan tinggalkan begitu saja, dengan keadaan dingin, tanpa api, dan tanpa harapan. Tapi mereka tidak selalu mati. Dalam kesendirian, rasa lapar, dan keputusasaan, beberapa dari mereka perlahan berubah. Wujudnya terdistorsi oleh amarah dan rasa dikhianati. Mereka kembali sebagai sesuatu yang tak lagi manusia. Mereka menjadi Yamauba, dengan tubuh yang menyatu dengan pegunungan dan kekuatan sihir yang lahir dari luka batin terdalam. Mereka memangsa siapapun yang terlalu berani mendekat. Apapun kebenarannya, ia kini menjadi simbol dari ambiguitas moral antara penyelamat dan pemangsa, antara hikmah dan kehancuran. Dalam banyak kisah, Yamauba kerap muncul sebagai penolong. Ia bisa membantu seorang ibu melahirkan di tengah badai salju, atau menuntun pendaki melewati jalur berbahaya. Namun, di sisi lain, ia juga dikenal sebagai makhluk licik yang memikat pengelana dengan keramahan palsu, hanya untuk memangsa mereka di tengah malam. Tawanya yang menggema di antara tebing dan hutan menjadi pertanda buruk, pengingat bahwa tidak semua yang tampak baik benar-benar aman. Yamauba dikaruniai kekuatan supranatural. Ia mampu berubah bentuk, menciptakan ilusi, memanggil badai, bahkan mengatur arah angin dan kabut. Terlebih lagi, senjatanya yang paling menakutkan adalah tipu daya. Ia akan menawarkan tempat berteduh dan semangkuk sup hangat, bercerita dengan suara nenek yang menenangkan. Tapi saat malam tiba, terdengar suara pisau yang diasah perlahan. Dan ketika kamu terbangun, mungkin sudah tidak ada jalan keluar. Kisah-kisah tentangnya sangat beragam. Bagi sebagian orang, ia adalah penjaga alam, bijaksana dan penuh rahasia. Bagi yang lain, ia adalah ancaman tersembunyi yang hanya muncul saat manusia lengah. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Tapi satu hal yang pasti, jika kamu melihat cahaya dari pondok di gunung, pikirkan 2 kali sebelum masuk. Itulah kisah dari Yamauba. Yamauba bukan hanya sekedar cerita horor, tapi sebuah pesan yang kita bisa pelajari. Bahwa tidak semua yang tersenyum adalah teman. Bahkan di tempat yang paling indah sekalipun, terdapat kengerian yang tidak terlihat. Aku Moren, dan ini adalah Moren no Kaidan. Jangan lupa subscribe my YouTube channel, karena kisah-kisah berikutnya bisa datang dari mana saja, bahkan dari sekitarmu. Dan mungkin, jika kamu mendaki terlalu dalam di pegunungan Jepang, kamu bisa saja mendengar suara ayunan lentera dan tawa kecil dari balik kabut.